Hai, kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Sebelum kita lanjut ke materi, silakan kalian like, comment, share, and subscribe ya, supaya channel ini dapat berkembang lebih baik. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar nanti kalau ada video terbaru kalian bisa langsung tahu. Baik, yuk kita lanjut ke materi. Video kemarin kalian sudah belajar tentang transformasi geometri, yaitu tentang refleksi dan translasi. Sekarang akan kita lanjut. Pada video ini kita akan membahas tentang rotasi dan dilatasi. Yang pertama tentang rotasi. Apa sih rotasi itu? Rotasi adalah perputaran. Jadi ada suatu titik yang nanti akan diputar. Diputarnya itu dengan sudut dan arah tertentu, di mana nanti untuk rotasi ada sudut dan titik acuan. Misalnya di sini titik A dirotasikan dengan pusat 0,0 dan pada dengan sebuah sudut, maka akan menghasilkan A aksen, di mana nanti macam rotasinya ada seperti ini. Kalau A-nya itu berupa X, Y, dirotasikan dengan pusat 0,0 dan dengan sudut 90 derajat, maka bayangannya akan menghasilkan min Y, X. Yang semula X, Y, maka min Y, X. Begitu juga ketika 0, pusat 0,0 dan dirotasikan sebesar sejauh 270 derajat, maka juga akan menghasilkan min Y, X. Begitu juga kalau dia dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sejauh 90 derajat, sejauh negatif 90 derajat, positif 270 derajat, maka dia akan menghasilkan bayangan Y, min X. Tapi kalau dia dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut sejauh positif 180 maupun negatif 180, maka dia akan menghasilkan bayangan min X, Y. Min X, min Y. Apa sih arti dari positif dan negatif pada sudut ini? Nah, kalau dia sudutnya positif, maka rotasinya atau perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalian tahu jarum jam itu perputarannya kemana? Ke kanan kan? Dia ke kanan dulu. Nah, karena di sini berlawanan arah jarum jam, berarti dia ke kiri, berlawanan. Yang seharusnya searah jarum jam ke kanan, karena dia berlawanan, maka dia perputarannya ke kiri dulu. Nah, itu kalau berlawanan justru positif. Tapi kalau negatif, dia searah jarum jam. Berarti sini ya, ini kan misal, ini kan koordinat kartesius, ini ada sebuah titik, dia akan diputar. Kalau berlawanan jarum jam, maka perputarannya ke kiri, tapi kalau searah, maka perputarannya ke kanan. Bisa sejauh 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Jadi kalian harus menghafalkan ini. Yuk, supaya tidak bingung, langsung saja ke contoh. Tentukan koordinat hasil rotasi titik A min 1,5 dengan pusat di titik pangkal sejauh 90 derajat. Titik pangkal itu artinya titik pusat 0,0 dan sejauh 90 derajat. Karena di sini tidak ada keterangan searah atau berlawanan jarum jam dan di sini tidak ada tanda positif atau negatifnya, berarti kita anggap dia positif. Kalau positif berarti berlawanan arah jarum jam. Lihat, pusat 0,0 dan sejauh 90 derajat. Kita tulis dulu. A berapa? Min 1,5 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Maka A aksennya adalah menghasilkan apa? Yuk, positif 90 derajat. Berarti min Y, X. Berarti A aksennya adalah yang semula 5, di sini ditulis dulu min Y, berarti min 5, X-nya tetap min 1. Mudah sekali kan? Lanjut yang kedua.
Tentukan hasil rotasi titik B dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 90 derajat searah jarum jam. Ingat, ada searah jarum jam berarti tandanya adalah negatif. Berarti dapat kita tuliskan dulu. B-nya itu min 2, min 3 dirotasikan dengan pangkal 0,0 dan sudutnya negatif 90 karena dia searah jarum jam. Maka kita lihat kalau negatif 90 derajat bayangannya adalah Y, min X. Berarti Y, min X. Berarti bayangannya adalah Y-nya berapa? Min 3. Min X yang semula X-nya min 2 karena ada negatif juga. Berarti negatif ketemu negatif positif. Hati-hati ya, dia searah atau berlawanan, harus tahu. Dan rumusnya juga tidak boleh keliru. Yuk sekarang, sebuah segitiga ABC dengan koordinat ABC. Tentukan koordinat titik segitiga setelah dirotasi sebesar 180 derajat dengan titik acuan titik pusat. Titik pusat berarti 0,0. Kalian lihat di sini, tidak ada keterangan positif atau negatif. Khusus yang 180 derajat, baik dia negatif atau positif, hasilnya tetap sama, yaitu min X, min Y. Jadi langsung saja, ini berarti carinya satu-satu ya. A-nya berapa? 4,3. 4,3 dirotasikan 0. Ini saya tulis sama karena baik positif atau negatif dia hasilnya sama. A aksennya min X, min Y. Berarti min X, min Y. Berarti A aksennya adalah min X, min 4, min 3. Ya kan? 180 min X, min Y. Yuk lagi B. B-nya berapa? 2,1. Sama ini. Pusat 0, 180 derajat. Berarti B aksennya adalah min X, min Y. Berarti min X, min 2, min 1. Kalau mau bukti, silakan kalian bisa menggambarnya. Yang C 5, min 1, 5, min 1. Sama ini. 0,0 dan 180 derajat. C aksennya min X, min Y, min 5. Hati-hati, ini sudah ada negatif ketemu negatif positif. Mudah sekali kan? Itu tadi tentang rotasi, perputaran. Lanjut, sekarang dilatasi. Apa sih dilatasi itu? Dilatasi adalah perkalian. Perkalian yang bagaimana? Dilatasi itu mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Jadi dilatasi ini adalah kuncinya faktor skala. Faktor skala itu pengalinya. Biasanya disebutkan dengan huruf K. Di sini dilatasinya ada dua macam. Ada pusat 0,0 dan ada pusat A, B. Kalau 0,0 dan faktor skalanya K, maka hasil dilatasinya adalah A aksennya cukup K kali X, K kali Y. Ingat ya, kalau pusatnya 0,0. Tapi kalau pusatnya A, B ini lebih rumit lagi dengan faktor skala. Maka kalian kalikan dulu. K dikalikan X kurangi A ditambah A dan B, Y-nya juga K kali Y kurangi B ditambah B. Jadi ini yang kedua cukup rumit tapi tidak masalah, pasti bisa. Yang pertama ini cukup mudah, hanya dikalikan K. Nah, kalau K-nya lebih dari 1, itu berarti diperbesar. Yang semula gambarnya kecil, kalau dilatasikan, maka gambarnya berubah menjadi besar. Tapi kalau K-nya antara 0 dan 1, berarti pecahan ya, maka gambarnya akan mengecil. Dari suatu yang besar dilatasikan dengan K-nya antara 0 dan 1, maka dilatasinya hasilnya akan kecil. Bisa dimengerti ya, punya gambaran ya. Yang penting kalian tahu rumusnya. Yuk langsung saja ke contoh. Titik L min 12,8 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala min 5/4. Koordinat bayangan titik L. Kalian lihat, pusatnya 0,0 dan faktor skalanya K. Berarti pakai rumus yang pertama ya. Berarti L min 12,8 faktor skalanya titik pusat 0 dan faktor skalanya K, ya kan? Ini langsung saja berarti min 5/4
Ya kan? Gini kan, ini kurung siku. Maka untuk bayangannya L aksen adalah cukup K kali X, K kali Y, ya kan? Nah, berarti L aksennya adalah kalian kalikan min 5/4 kali min 12, ya kan? Terus min 5/4 dikalikan Y-nya berapa? 8. Berarti L aksennya min 5/4 kali min 12 positif. Ini coret-coret 3 kali 5 15, ini 442 min 10. Wah, mudah sekali. Terus yang kedua, titik Z aksen. Z aksen ini berarti kan hasilnya ya, bayangannya. Merupakan bayangan dari titik Z oleh dilatasi dengan pusat titik 0,0 dengan faktor skala K. Nah, nilai K-nya adalah, berarti kalian diminta untuk mencari K-nya. Berarti Z min 6,4 didilatasikan dengan pusat 0 dan faktor skala K, ya kan K-nya kan belum tahu, akan kalian cari, menghasilkan Z aksen sama dengan 18, min 12, ya kan? Nah, karena ini hasilnya, ini kan berasal dari K kali X dan K kali Y. Kalian cari satu persatu dulu, bisa dengan KX, ya kan? KX sama dengan 18. K-nya kita cari, X-nya berapa? Min 6, ya kan? 18, berarti K-nya tinggal kita bagi 18 dibagi min 6 berapa? Min 3. Coba kalau kita pakai KY. KY sama dengan min 12. K-nya ini 4 min 12, berarti K-nya adalah min 12 dibagi 4 berapa? Min 3. Ternyata sama. Nah, itu tadi materi tentang rotasi dan dilatasi. Silakan dicatat, dipelajari. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Jangan malu-malu untuk bertanya. Yang ini supaya kalian lebih jelas lagi, saya punya beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan 1-4. Terlihat ya. Silakan coba dikerjakan, dipahami lagi. Kalau bingung, langsung bertanya. Bisa bertanya di kolom komentar. Baik, sekian video kali ini. Besok kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.